Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadifa Cahya. Mohon maaf baru sempat upload sekarang disebabkan masalah yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Harap dimaafkan ya. Buat teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga betah dan sabar seperti teman-teman lain yang masih setia menunggu kelanjutan cerita ini. Jika tak mau ketinggalan dengan kelanjutannya, silakan klik tombol subscribe di bawah. Dan seperti biasa, kali ini saya akan melanjutkan kembali cerita yang berjudul Suami Penutup Aib. So, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Assalamualaikum. Napas Nada terengah-engah. Sengaja dia lewat pintu samping yang menuju langsung ke ruang makan untuk menghindari keluarga suaminya. Wanita parubaya yang sibuk menatap piring di meja makan menghentikan aktivitasnya sejenak. Waalaikumsalam. Dari mana saja, Nduk? Suami dan mertuamu udah sampai dari tadi loh. Kamu malah pergi gak pamit lagi. Wanita itu melirik benda yang dibawa putrinya. Maaf Bu, tadi Nada keluar sebentar beli ini. Nada meletakkan kantong berisi buah-buahan di atas meja. Saka yang membeli. Dia juga yang punya inisiatif, katanya biar Nada gak dimarahi ibu, atau mudahnya supaya Nada punya alasan saat ditanyai orang rumah. Benar saja, kekhawatirannya terjadi. Ibu melirik putrinya dengan tatapan curiga. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan, sangat jelas terbaca dari ekspresi wajahnya. Ya sudah, sana cepat temui mereka. Jangan sampai mereka berpikir macam-macam tentangmu. Nada mengangguk pelan. Kemudian dia pergi sesuai titah ibu. Sampai di depan kamar, terlihat Arkan ditemani 3 orang wanita, Mama Ranti, Tania, dan Kanza. Ngapain gadis itu ada di sini? Gumam Nada lirih. Pintu ia ketuk pelan. Semua orang di kamar menoleh. Ranti buru-buru menghampiri menantunya, diikuti Tania. Ranti menoleh sebentar ke arah Kanza yang sedang menyelimuti Arkan. Sebenarnya, Nada gak nyaman melihat pemandangan itu, tetapi dia belum bisa berbuat apapun untuk saat ini. Dia harus lolos dulu dari ibu mertuanya. Kamu dari mana saja? Ranti bertanya pelan dengan nada menginterogasi. Kamu lihat tuh, siapa yang nemenin suamimu sekarang? Kan sebelumnya udah dikasih tahu kalau hari ini Arkan pulang. Iya Ma, maafin Nada. Tadi Nada ada urusan mendadak. Nada setengah membungkuk merasa bersalah. Padahal biang dari semua ini putrinya sendiri. Ranti menyilang kedua tangan di atas dada. Dia memalingkan wajah kesal, namun tak bisa memarahi menantunya. Ranti marah lantaran menantunya itu tak ada saat putranya membutuhkan sang istri. Hanya itu. Ya sudah, sana kamu urusin suamimu. Mama mau nemuin ibu kamu dulu. Ranti berlalu dan Nada menganggukkan kepala. Sebelum Tania mengikuti ibunya pergi, Nada memanggilnya lirih. Ada apa Mbak? Nada melirik ke arah Kanza sebentar, lalu menarik lengan Tania agak menjauh dari pintu supaya percakapannya tidak didengar yang bersangkutan. Sejak kapan gadis itu bersama Mas Arkan? Katanya sih dari kemarin sore Mbak. Apa? Kemarin sore? Nada mengulang kalimat adik iparnya dengan ekspresi tidak percaya. Tania yang gak ngerti apa-apa hanya menganggukkan kepala. Ada yang mau ditanyain lagi Mbak? Mata Tania masih menyorot wajah Nada tanpa berkedip. Enggak, terima kasih informasinya. Nada beranjak gegas menghampiri suaminya yang sedang berduaan dengan wanita lain. Cemburu sudah pasti. Istri mana yang rela melihat lelakinya dekat dengan wanita lain, sekalipun mereka hanya berteman. Padahal Nada sendiri juga baru saja pergi dengan pria lain, tanpa seizin suaminya lagi. Bukankah itu egois? By the way, Saka gak ikut masuk atau minimal ikut memberi penjelasan pada ibunya soal Nada yang menghilang tiba-tiba. Katanya dia ada janji dengan seseorang, so terpaksa Nada mengarang cerita sendiri demi melindungi dirinya. Mas, panggil pelan Nada. Wanita itu menurunkan pandangan, memberi perintah pada Kanza agar meninggalkan ruang intimnya tanpa harus berkata-kata. Biar bagaimanapun, Nada tetap menjaga perasaan Arkan.
Kamu dari mana saja? Diteleponin dari pagi gak diangkat-angkat. Tidak ada senyum di wajah Arkan. Ekspresinya datar dan cenderung sewot. Merasa ini bukan ranahnya. Kanza mengambil tas lalu menyelempangkan di bahu. Dia juga paham kalau Nada menyuruhnya pergi. Kang, Teh Nada sudah datang. Kanza pamit pulang ya, takut Abah khawatir. Permisi Teh. Kanza sedikit menunduk mengarah ke Nada. Assalamualaikum. Kenapa buru-buru Za? Kan Abah juga tahu kalau kamu lagi sama Akang. Nada tersentak mendengar penjelasan suaminya. Apa Arkan tidak sadar kalau apa yang ia ucapkan barusan membuat perasaan sang istri terluka? Namun, demi menghargai perasaan sang suami, Nada mengesampingkan egonya. Dia pura-pura mendukung ucapan Arkan. Iya, Mas Arkan benar, kenapa buru-buru? Apalagi kata Mas Arkan, abahmu sudah memberi izin. Nada menekankan 3 kata terakhir. Mata Nada menyalang tajam mengarah pada gadis di hadapannya. Terdengar seperti mendukung, padahal itu hanyalah sebuah sindiran. Kalau kamu memang gadis baik-baik, harusnya kamu sadar posisi. Nada menggerutu dalam hati. Itu, Nada aja setuju. Iya, kenapa kita nggak makan bareng aja sekalian? Ibuku masak banyak. Nada tersenyum lebar menunjukkan barisan gigi-giginya. Padahal itu hanyalah sandiwara. Dia meremas kuat spray tempat suaminya berbaring. Kanza melihat itu dan dia paham kalau istri dari teman kecilnya itu sedang cemburu. Akan tetapi, di depan suaminya yang buta, dia pura-pura bersikap biasa. Wah, kebetulan sekali. Kamu ikut makan aja, Zah. Hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih karena kamu sudah banyak membantu kami. Kamu aja kali Mas. Aku gak pernah merasa terbantu oleh gadis ini. Lagi, Nada menggerutu dalam hati. Iya kan sayang? Arkan meminta persetujuan Nada. Oh iya, betul sekali Mas. Sudut bibir kanan Nada sedikit terangkat, namun tertutupi dengan senyum palsunya. Gak usah Kang, lagian Kanza masih kenyang kok. Nanti kalau Kanza ikut makan takut kemalaman sampai Bandung. Kanza beralibi. Bukan karena takut dengan Nada. Kanza melakukan itu untuk menjaga perasaannya sendiri. Biar bagaimanapun, tidak mudah menghilangkan cinta yang lama bersemayam dalam hati. Jika dibandingkan dengan Nada, goresan di hati Kanza lebih dalam. Dia tidak mau terus melukai perasaannya sendiri dengan menyaksikan kemesraan pria pujaan hatinya dengan wanita lain. Itu sangat menyiksa batin. Mungkin juga ini terakhir kalinya Kanza menemui Arkan karena dia tidak mau menjadi perusak rumah tangga orang. Toh satu-satunya alasan Arkan ke Bandung karena neneknya, dan sekarang nenek sudah tidak ada di dunia ini. Yang itu berarti tidak ada lagi alasan Arkan datang ke sana. Dengan begitu, Kanza bisa memulihkan perasaannya selama dia tidak bertemu dengan Arkan. Bukankah level tertinggi mencintai adalah dengan mengikhlaskan dia yang kita cintai bersama orang lain? Beneran, kamu gak mau ikut makan bareng? Arkan mengulang tawarannya. Iya Kang, beneran. Sekarang Kanza pamit pulang. Teh, sekali lagi Kanza menundukkan kepala tanda hormat. Sebenarnya kalau hanya soal makan bareng, bagi Nada gak masalah. Namun karena perasaannya terlanjur ternodai, dia jadi enggan beramah tamah dengan Kanza. Lebih cepat Kanza pergi akan lebih baik, menurut Nada. Mas Arkan mau diambilkan makan? Tanya Nada usai Kanza pergi. Memang ibunya sedang masak banyak untuk menjamu kedatangan besan. Nanti saja, Mas belum lapar. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Pertanyaan? Yang mana ya Mas? Gara-gara cemburu dengan Kanza, Nada jadi lupa dengan pertanyaan suaminya. Arkan bergeming membuat Nada bertanya-tanya sendiri dalam hati. Lagian, gak biasanya Arkan main teka-teki seperti ini. Kenapa tidak diulang saja pertanyaannya? Biar Nada lebih gampang menjawab. Ini malah seolah ingin Nada mengingatnya sendiri. Oh, Nada mulai ingat. Sekarang, bukan pertanyaan itu masalahnya, tetapi jawaban apa yang harus diberikan. Tidak mungkin kan Nada menjawab kalau tadi dia habis keluar bareng Saka dan HP-nya tertinggal. Tadi Nada habis beli buah Mas, dan Nada lupa bawa HP. Jawaban ini gak sepenuhnya bohong. Dia memang membeli buah, ya meski Saka yang membayar.
Sama siapa? Singkat tapi mengintimidasi. Jantung Nada mendadak berdegup kencang. Dia seolah sedang diinterogasi oleh penyidik. Sendiri, Mas. Suara Nada bergetar. Selain berbohong, dia takut kalau ini pertanyaan jebakan. Hening. Arkan tak bersua lagi, membuat Nada semakin was-was. Kemudian Arkan menghembuskan napas kasar. Nada sendiri tidak mengerti maksudnya. Yang jelas ada dua kemungkinan. Yang pertama lega, dan yang kedua dia berusaha sabar sebab tahu istrinya berbohong. Semenjak Nada berani berbohong, dia jadi ketakutan sendiri. Ada apa, Mas? Nada coba mencari tahu. Pelan ia genggam tangan sang suami, namun respon Arkan di luar dugaan. Gak ada. Wajahnya berubah dingin dan tidak bersahabat. Perlahan Arkan menarik tangannya, enggan disentuh Nada. Nada menautkan kedua alis. Dia mencium perubahan sikap dari suaminya, sebab gak biasanya Arkan tidak mau disentuh. Padahal yang kita tahu kalau Arkan sangat mencintai istrinya. Yang sebenarnya terjadi adalah sewaktu Arkan masih di rumah sakit, Tania gak sengaja meninggalkan ponselnya. Arkan yang sudah beberapa kali menelpon Nada tapi tidak diangkat, mendengar ponsel Tania bergetar langsung ia angkat. Arkan pikir itu dari Nada. Akan tetapi setelah diangkat malah suara lelaki yang terdengar. Arkan baru sadar kalau itu bukan ponselnya setelah pria itu memanggil nama Tania. Awalnya Arkan ingin mengabaikan obrolan tersebut, namun setelah pria itu mengatakan bahwa ia sedang bersama Nada, Arkan mendengarkan sampai Saka selesai bicara. Kacaunya lagi, Saka tidak menyadari bahwa orang yang menjadi lawan bicaranya adalah Arkan, suami dari wanita yang ia bawa pergi. Sebab sepanjang obrolan, Arkan tidak mengeluarkan suara yang otomatis Saka anggap kalau itu adalah Tania. Dan setelah Arkan coba mengetes kejujuran istrinya, Nada malah mengatakan hal sebaliknya, membuat Arkan bertanya-tanya, ada rahasia apa antara istri dan adiknya? Sampai-sampai Nada rela berbohong. Tidak mungkin Arkan bertanya langsung. Yang ada, Nada akan mengelak, terus menutupi kebohongan dengan kebohongan lain. Ada apa, Mas? Kenapa Mas tidak mau Nada sentuh? Apa Nada melakukan kesalahan? Nada minta maaf kalau Mas marah gara-gara tadi waktu Mas pulang gak ada Nada. Nada janji gak akan mengulangi lagi. Rengek Nada berusaha mengambil simpati sang suami. Mas selalu memaafkanmu. Yang Mas minta darimu hanya satu. Apa itu, Mas? Jantung Nada masih berdegup kencang. Tolong jangan hancurkan kepercayaan Mas. Itu saja. Nada spontan mengangkat wajah. Dia merasa kalau suaminya seperti mengetahui sesuatu tapi sengaja ia simpan sendiri. Dari cara ngomongnya juga terdengar seperti sindiran halus. Apa jangan-jangan... gak mungkin. Kan yang tahu aku pergi bareng Saka ya cuma aku dan dia. Dan Allah. Kalau Saka sendiri yang memberitahu Arkan juga kayaknya mustahil. Nada menerka-nerka dalam hati.